Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, untuk selalu berusaha keras untuk memperbaiki dan menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan mencontohkan perilaku dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang lembut, hati yang memiliki rasa kasihan terhadap seksama merupakan salah satu sifat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang saat itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dia adalah seorang yatim. Ketika dia sedang membuat pagar batas-batas dari kebun yang dia punya beserta rumahnya, tibalah di salah sebagian tengah dari pembatas itu si anak yatim tersebut tidak mampu membuat pagar dalam ukuran yang lurus, karena di tengah-tengah dari bagian pagar itu ada sebuah pohon kurma yang dimiliki oleh seorang tetangga. Bergegaslah dia, sang yatim tersebut, mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan sebagai seorang pemimpin tempat dia mengadu, sebagai seorang pelayan tempat dia berkeluh kesahkan, ya Rasulullah, sungguh pembatas pagar yang aku punya memiliki sebuah kesulitan lantaran ada pohon kurma milik tetangga yang menghambat pembuatan pagar batas rumah dan kebunku. Rasa kasihan, hati yang penuh kelembutan, hati yang penuh rasa kasih sayang, akhirnya bergegaslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumah sang yatim. Ternyata dilihat pagar itu pas dengan sebuah pohon kurma yang dimiliki oleh tetangga. Dipanggillah sang tetangga tersebut, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tihi iya walaka 'idhqun fil jannah." Wahai fulan, sesungguhnya yatim yang sedang membuat pagar ini menjumpai sebuah kesulitan lantaran karena ada pohon yang menghambat pembuatan pagar tersebut. Maka sang tetangga itu pun menjawab, "Kalla ya Rasulullah, tidak akan pernah aku berikan, tidak akan pernah seumur hidupku aku berikan pohon yang aku punya ini demi untuk membangun pagar sang tetangga." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Biha idzan, kalau begitu engkau tidak mau memberikannya, silahkan jual." Sang yatim akan dibantu untuk membeli pohon kurma milikmu. "Kalla ya Rasulullah, tidak akan pernah aku jual pohon kurma yang aku miliki ya Rasulullah." Dua tawaran yang Rasulullah berikan kepada sahabatnya. Pertama, tawaran untuk bersedekah. Sedekahilah pohon kurmamu kepada anak yatim, engkau akan mendapatkan penggantinya di surga nanti. Ditolak. Tawaran kedua, jual beli yang ditawarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama anak yatim, ditolak juga. Mendengar ini, salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Abu Ad-Dahdah seraya dengan cepat berlari menuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ali idkun fil jannah idza ishtaraitu minhu. Ya Rasulullah, andaikan aku yang membeli satu pohon kurma itu, apakah aku mendapatkan pengganti yang lebih baik di surga nanti ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bala. Bersedekahlah atas nama anak yatim ini. Engkau akan mendapatkan ganjaran yang berlipat, berlipat dan berlipat. Akhirnya datanglah Abu Dahdah kepada sang pemilik kurma seraya menyatakan, abi'uka bihadiqatin nakhlil lati ladayya bihadhihin nakhlah. Wahai fulan, berikan aku satu pohon kurma itu, aku ganti dengan perkebunan kurma yang berisikan ratusan pohon kurma. Sang tetangga yang tadi awalnya menolak dengan mata terbelalak, dengan pandangan yang begitu sangat materialistis mengatakan, ya, aku siap manakala satu diganti dengan ratusan. Kemudian atas persediaan dan tawaran dari Abu Dahdah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda selanjutnya dengan ucapan dan sabdanya, kam min idkin thaqilin li Abi Dahdah fil jannah. Dengan ucapan 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, sungguh aku telah melihat Abu Dahdah dalam surganya memiliki pohon-pohon kurma yang begitu sangat banyak, bahkan buah-buahannya pun memiliki takaran yang begitu sangat berat sehingga mengguntai ke bagian bawah dari surganya Abu Dahdah. Ucapan itu kemudian terulang kembali ketika Rasulullah SAW diberikan kabar atas wafatnya Abu Dahdah seraya Rasulullah sendiri yang menyolatinya. Begitu selesai mensalatkan jenazahnya, Rasulullah kemudian menunggangi kuda guna mengantarkan jenazah Abu Dahdah menuju liang lahatnya seraya mengucapkan untayan kata yang begitu diulang-ulang, kam min nakhlatin, kam min nakhlatin mu'allaqatin li Abi Dahdah fil jannah. Aku lihat dengan terang benderang dan sangat kasat mata di hadapanku, sesungguhnya surga yang disiapkan oleh Allah kepada Abu Dahdah karena telah bersedekah kepada anak yatim dan tetangganya. Allah berikan ganjaran pohon-pohon kurma yang begitu sangat banyak, yang buah-buahannya menjuntai sampai nempel ke bagian lantai surganya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang menjadi sebuah wujud nyata realitas, sebuah aplikasi kehidupan sesuai dengan sabda dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nafkahkanlah dari apa-apa yang aku berikan, dari harta-harta baik yang aku berikan kepada kalian sebelum datang ajal maut menjemput kalian. Ketika ajal itu datang dan engkau belum bernafkahkan dan belum menafkahkan walaupun sedikit apa yang engkau miliki, engkau akan menyesal nanti sebelum menghadapku. Engkau akan berteriak ketika engkau masih di alam kubur.
Ya Allah, berikan aku 1 detik saja kembali ke dunia, maka yang aku akan pertama kali lakukan adalah bersedekah. Karena dia tahu sesungguhnya sedekah yang dilakukan seorang mukmin adalah sebuah dalil ataupun penunjuk jalan ketika orang merasa gelap, ketika orang merasa tidak bisa berbuat apa-apa di alam barzakh. As-sadaqatu burhan. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya sedekah yang kalian lakukan, yang kalian keluarkan, itu adalah akan menjadikan kalian penunjuk jalan ketika kalian berada di alam barzakh.